Di sebuah dusun kecil di lereng Gunung Merbabu, hiduplah seorang petani sederhana bernama Pak Suro bersama istrinya Bu Karti serta dua anaknya, Nira dan Rian. Rumah mereka berdinding anyaman bambu, berdiri tak jauh dari area persawahan yang terhampar hijau. Setiap pagi, kabut menutupi jalan setapak menuju ladang, seolah gunung menyembunyikan rahasianya sendiri. Meski kehidupan mereka sederhana, keluarga kecil itu dikenal ramah dan pekerja keras. Namun, di balik ketenangan pagi dan suara gemericik sungai, ada sesuatu yang tak biasa di daerah mereka. Jalan menuju ladang Pak Suro melewati hutan kecil, tempat yang dulu, kata orang-orang tua, menjadi lokasi pemujaan arwah. Suatu sore, setelah menghadiri kenduri, tetua desa bernama Mbah Wiryo sempat memperingatkan Pak Suro kalau lewat hutan itu, "Ro, jangan ngomong sembarangan. Jangan menoleh kalau dipanggil. Tempat itu bukan sekadar hutan, tapi gerbang bagi yang tidak terlihat." Pak Suro hanya tersenyum. Ia bukan tipe orang yang mudah percaya hal gaib. Mbah, yang penting saya niatnya kerja. Kalau takut sama bayangan, kapan panennya? Mbah Wiryo hanya menggeleng, menatap jauh ke arah kabut yang menggantung di lereng. Pagi itu, seperti biasa, Pak Suro berangkat lebih pagi dari biasanya. Udara dingin menusuk tulang. Di tengah jalan setapak yang dikelilingi pohon besar, ia mendengar suara seperti langkah kaki mengikuti dari belakang. Ia berhenti. Suara itu ikut berhenti. Ia berjalan lagi. Suara itu kembali terdengar. Siapa itu? "Rian, kau ikut nak," serunya sambil menoleh. Tidak ada siapa-siapa, hanya kabut yang semakin pekat menutupi pandangan ke arah ladang. Ketika sampai di ujung hutan, Pak Suro menoleh sekilas ke belakang. Di sela pepohonan, tampak sesosok perempuan berambut panjang berdiri membelakanginya. Diam, tidak bergerak. Ia cepat-cepat membaca doa dan melanjutkan langkahnya. Namun sejak hari itu, gangguan tak pernah berhenti. Beberapa hari kemudian, di tengah aktivitasnya mencangkul sawah, Pak Suro mendengar suara perempuan tertawa lirih dari arah pepohonan di pinggir ladang. "Kerja terus ya, Pak." Ia spontan menoleh. Tidak ada siapapun. Angin berhembus pelan. Daun padi bergoyang, tapi tidak ada tanda kehidupan lain di sana. Saat ia mulai mencangkul lagi, suara itu terdengar lebih jelas. Kini seperti di belakang telinganya. "Pak Suro, tolong saya." Pak Suro terlonjak, menoleh cepat dan hampir terjatuh. Tapi tetap kosong. Sejak saat itu, ia jadi enggan sendirian di ladang. Kadang ia memaksa Rian ikut, meski anaknya ketakutan melewati hutan itu. Malam itu, angin gunung berhembus kencang. Bu Karti mendapati suaminya duduk di depan rumah, menatap ke arah ladang yang tertutup kabut. "Sudah malam, Pak. Masuklah. Dingin begini." "Aku dengar lagi, Bu." Suaranya berat. Tawa itu dari arah sawah. Bu Karti diam. Ia tahu suaminya bukan orang yang suka mengada-ada. Tapi kali ini wajahnya tampak benar-benar ketakutan. Malam itu mereka sulit tidur.
Di luar rumah, anjing-anjing menggonggong tanpa henti, mengarah ke jalan menuju hutan. Keesokan paginya, Mbah Wiryo datang membawa kabar. Ia baru saja berbicara dengan sesepuh desa yang dulu ikut dalam pembersihan lokasi pemujaan di hutan itu puluhan tahun lalu. Dulu, sebelum jalan itu dibuka, tempat itu sering dipakai memanggil roh leluhur. Tapi ada satu arwah yang tak pernah mau pergi. Konon arwah perempuan yang meninggal saat ritual terakhir. Pak Suro mendengarkan dengan wajah tegang. Lalu apa hubungannya dengan saya? Mbah, mungkin kau lewat waktu yang salah. Atau dia merasa kau mengusik jalannya. Mbah Wiryo kemudian menyarankan agar Pak Suro menabur bunga dan membawa doa di jalan hutan itu. Tapi sebelum sempat dilakukan, gangguan itu semakin parah. Hari itu, langit gelap sejak pagi. Pak Suro memaksa tetap ke ladang karena khawatir padi rebah sebelum panen. Di tengah hujan deras, ia berlindung di gubuk kecil di sawah. Tapi kemudian ia mendengar suara kaki berlari di lumpur dan tawa lirih mengelilingi gubuknya. Suara itu kini terdengar di berbagai arah, kiri, kanan, belakang, seperti ada banyak orang yang berputar mengitarinya. Pak Suro menutup telinga dan berdoa. Tapi tawa itu makin keras, berubah menjadi jeritan panjang yang memekakkan telinga. Hujan berhenti mendadak ketika ia keluar dari gubuk. Di pematang sawah tampak bekas jejak kaki kecil mengarah ke hutan. Namun jejak itu hanya separuh, seperti tidak ada tubuh yang benar-benar menginjak tanah. Beberapa hari kemudian, Pak Suro jatuh sakit. Tubuhnya panas, namun setiap kali terlelap, ia mengigau, menyebut nama perempuan yang tidak dikenal. Dia cuma ingin ditemani, jangan tinggalkan dia di hutan. Bu Karti menangis sambil memegangi tangannya. Mbah Wiryo datang membawa air doa. Tapi begitu dituangkan ke tangan Pak Suro, air itu mendidih seperti minyak panas. Malam itu, angin kencang bertiup dari arah gunung. Listrik padam dari jendela. Bu Karti melihat bayangan perempuan berdiri di pinggir ladang, menatap ke arah rumah mereka. Rambutnya terurai panjang dan bibirnya tersenyum samar. Keesokan paginya, kabar mengejutkan menyebar di dusun. Pak Suro sudah pagi-pagi pergi ke ladang. Padahal ia belum sembuh. Tapi anehnya, ketika warga menyusul ke sana, mereka menemukan ladang itu sudah bersih dan panen selesai. Seolah seseorang bekerja semalaman. Di tengah petakan sawah, hanya ada topi caping Pak Suro tergeletak di atas tanah basah. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda perkelahian, hanya suara tawa lirih yang terdengar dari hutan. Sejak hari itu, setiap kali angin berhembus dari arah merbabu, warga sering mendengar suara seperti orang tertawa pelan dari arah ladang Pak Suro. Beberapa percaya Pak Suro menjadi penjaga baru hutan itu, yang dulu selalu ia lewati tanpa takut dan setiap musim tanam tiba. Kadang warga melihat sosok lelaki dengan caping mencangkul di tengah kabut pagi. Tapi saat didekati, sosok itu hilang begitu saja.